Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jumpa lagi dengan saya Ustadz guys. Seperti biasa, ketemu dengan saya pasti dalam rubrik acara Maljum atau Malam Jumat bersama Ustadz guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum menghisap kemaluan suami ataupun istri, atau dalam istilah kedokterannya disebut dengan oral sex. Jadi begini guys, agama Islam itu memberikan rambu-rambu yang sangat jelas terkait dengan hubungan suami dan istri. Seperti misalkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwa sebaiknya pasangan suami istri itu ketika melakukan hubungan ini tidak telanjang bulat. Jangan sampai sama seperti hewan-hewan ataupun binatang-binatang ketika melakukan hubungan seksual. Tetap ada pakaian yang melekat di tubuh kita. Kemudian Rasulullah juga memberikan ancaman-ancaman kepada para suami-suami egois, suami-suami yang memilih langsung tidur ketika istrinya itu belum terpuaskan. Harus ada kesamaan tingkat kepuasan antara suami dan istri dalam hubungan seksual. Itu ajaran Rasulullah SAW. Para ulama pun ini sudah memberikan berbagai macam anjuran ataupun ketentuan di dalam kitab-kitab yang mereka tulis terkait dengan fenomena seputar hubungan seksual antara suami dan istri. Di dalam kitab Tarsyih yang merupakan syarah daripada kitab Fathul Mu'in, di situ penulis kitab menyebutkan bahwa suami itu jangan langsung melakukan serangan sporadis kepada istrinya, tetapi harus menggunakan muqaddimah dulu atau foreplay terlebih dahulu. Jadi jangan langsung main keluar masuk itu ya, tetapi diberikan muqaddimah dulu. Muqaddimah itu baik berupa ciuman, belayan, pelukan, bisikan-bisikan manja dan lain sebagainya. Nah, di situ penulis kitab tersebut mengatakan bahwa alasannya adalah perempuan itu cenderung lambat naik syahwatnya. Maka agar antara laki-laki dengan perempuan ini sama-sama syahwatnya naik, sehingga ketika melakukan hubungan seksual ini bisa mencapai kondisi yang sempurna, disarankan agar laki-laki itu berusaha untuk meningkatkan syahwat istri. Bahkan dalam kitab tersebut disebutkan walau bimasil bidri, meskipun dengan cara menyesap bibirnya ataupun menyesap klitorisnya. Nah, dari pernyataan semacam itu barangkali bisa kita pahami bahwa menghisap kemaluan suami ataupun istri ini hukumnya adalah boleh-boleh saja, apalagi jika itu diniatkan untuk meningkatkan gairah hubungan seksual antara suami dan istri. Tetapi tentu saja ada beberapa hal penting yang mesti diperhatikan. Seperti misalkan satu, soal kesucian. Bagaimana caranya kita menghindari dari najis? Karena harus kita akui, selama proses percumbuan ataupun persetubuhan itu pasti dari kelamin wanita ataupun dari kelamin pria
ini akan keluar cairan yang disebut dalam kitab fikih itu adalah cairan madi ataupun wadi. Dalam istilah kedokteran, cairan-cairan semacam itu disebut sebagai cairan pelumas yang memastikan nikmatnya keluar masuk antara kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan tadi itu. Nah, cairan tersebut oleh para ulama dihukumi najis. Maka ketika kita menjilatinya, ya, istri menghisap kemaluan suami misalkan, atau suami menjilati kemaluan istri, ini harus dipastikan bahwa kita tidak menelan daripada cairan-cairan tersebut. Artinya kita harus memproteksi mulut kita ataupun lidah kita dari hal-hal yang najis tadi itu. Dengan cara misalkan kita jangan lupa kumur-kumur, jangan lupa bersih-bersih, dan lain sebagainya. Itu dari sisi kesuciannya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menghindari najis. Dari sisi kesehatannya, ya, para ahli medis, ya, dokter dan lain sebagainya sudah mengatakan bahwa salah satu pemicu daripada kanker mulut itu adalah aktivitas oral seks, di mana sesudah melaksanakan oral seks, orang tersebut kemudian tidak melakukan usaha untuk membersihkan mulut. Kenapa terjadi semacam itu? Karena antara tingkat keasaman cairan di mulut kita dengan cairan yang ada di kelamin itu berbeda. Sehingga biasanya ketika terjadi ketidaksinkronan semacam itu, beberapa penyakit mulut ini akan muncul. Jadi meskipun misalkan dinyatakan bahwa boleh ataupun halal hukumnya melaksanakan aktivitas oral seks, tetapi dua hal tersebut tadi ini mesti kita jaga, yaitu menjaga kesucian jangan sampai kita terkena najis, dan menjaga kesehatan daripada alat kelamin kita dan juga mulut kita. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Pesan saya seperti biasa, tetaplah romantis dengan pasangan Anda, istri ataupun suami Anda. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.